Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan jenis usaha yang cocok bagi pemula atau bagi yang akan memulai sebuah bisnis, terutama yang akan berwirausaha. Baiklah, cara menentukan jenis usaha yang cocok bagi pemula memang menjadi hal yang penting yang harus dipertimbangkan. Ada dua pilihan yang harus Anda putuskan dalam menjalani hidup ini. Yang pertama adalah menjadi pekerja atau karyawan, dan yang kedua menjadi pengusaha. Terkadang untuk menjadi pengusaha banyak alasan untuk memulainya. Terkadang kita bingung dengan jenis usaha apa yang cocok bagi kita yang baru memulai sebuah bisnis. Nah, dalam menentukan jenis usaha yang cocok memang harus dipikirkan dengan pertimbangan yang matang. Seringkali terlintas di pikiran berbagai pertanyaan, terutama pertanyaan-pertanyaan tersebut apa dan bagaimana memulainya. Memang peluang bisnis dari tahun ke tahun semakin banyak dan berbeda-beda. Banyak orang yang terjun ke dunia bisnis selalu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Kendala yang membuat orang maju atau mundur dalam berbisnis adalah memilih bisnis yang tepat. Nah, dalam menentukan jenis bisnis yang akan kita geluti agar lebih mudah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk memulai sebuah bisnis, pilihlah jenis usaha yang sesuai dengan minat. Karena bila mana sesuai dengan minat yang kita miliki, tentu kita akan melaksanakannya dengan sepenuh hati, dengan interest, bahkan mungkin tidak mengenal lelah. Nah, Anda bisa memanfaatkan hal ini sebagai peluang usaha, Tak hanya sesuai dengan keinginan atau minat, juga yang harus diperhatikan adalah keahlian yang dimiliki. Karena jika mempunyai keahlian, tentu suatu bidang akan lebih mudah untuk memulainya dengan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mengembangkannya. Kemudian berikutnya, nomor 2 adalah buatlah daftar bidang usaha yang diminati. Sebagai orang yang ingin terjun ke dunia bisnis, tentu tidak hanya memiliki satu jenis usaha yang ingin dikembangkan. Nah, untuk memudahkan, sebaiknya kita membuat daftar bidang usaha yang akan dipilih. Setelah itu kita pikirkan prospeknya ke depannya, terutama kita tentukan jenis-jenis usaha yang belum banyak dipilih orang.
sehingga tidak dihadapkan pada kompetitor yang lebih baik. Kita menjadi inovator, berinovasi lah, ya. Sehingga dengan demikian kita mempunyai kesempatan yang luas untuk memulai, untuk mengembangkannya. Kemudian setelah memilih bidang usaha, ya, kita pelajari dengan seksama, ya, bidang usaha tersebut. Karena dengan mempelajari itu, pada akhirnya kita tahu apa yang akan kita kerjakan, ya. Dalam memulai usaha, terutama bagi pemula, memang tidak mudah. Tapi dengan hasil yang maksimal tentu akan menjadi kepuasan tersendiri, ya. Jika kita sudah menentukan bisnis yang akan dijalankan, maka dengan mempelajarinya, apalagi misalnya dengan berbekal keahlian yang dimiliki, ya, tentu akan menjadi prospek yang bagus ke depannya, ya. Dan yang lebih penting dari itu adalah bagaimana fokus terhadap bidang usaha yang dipelajari, ya, yang dipilih tadi, ya, dipelajari dengan fokus, ya, juga dengan penuh keyakinan, ya. Dan kita juga harus berpikir bahwa dalam bisnis itu ada untung ruginya, ya. Tapi kita juga meminimalisir kerugian-kerugian yang timbul bila mana terjadi kegagalan, ya. Juga yang penting jangan mudah putus asa. Sebaiknya bila mana ada kegagalan atau ada ketidakberhasilan, carilah solusi yang lain, ya. Tapi tetap fokus kepada bidang usaha yang dipilih, ya. Kemudian berikutnya adalah menyesuaikan dengan modal yang dimiliki. Nah, antara modal dengan jenis usaha sebaiknya harus dipikirkan, dipertimbangkan dengan matang, ya. Jangan sampai usaha yang Anda inginkan modalnya lebih besar dari modal yang Anda miliki. Nah, bagi pemula ini modal dalam membuka bisnis, usahakan, ya, agar modal yang dimiliki sama dengan modal usaha Anda, ya. Tak perlu khawatir misalnya dengan modal yang tidak terlalu besar. Jika Anda mampu mengelolanya dengan baik, tentu modal yang seadanya bisa menghasilkan keuntungan yang besar, ya. Jangan sampai terlalu banyak mengeluarkan modal, tapi justru tidak bisa mengelolanya. Jadi di sini yang penting adalah pengelolaan. Bagaimana pencatatan keuangan dengan baik, dengan selalu mempertimbangkan untung dan ruginya, ya. Juga selain modal finansial, kita juga harus mempunyai modal kepercayaan, ya. Modal kepercayaan dari orang lain, dari rekan, dan seterusnya, ya. Nah, modal kepercayaan itu tentu harus dirintis dengan baik, ya. Baik yang sudah ada maupun yang diadakan, ya. Tentu dengan cara apa? Dengan cara perbanyaklah silaturahmi, perbanyaklah berdiskusi, perbanyaklah bertemu dengan banyak orang, ya. Kemudian menentukan lokasi yang tepat, ya. Bisnis online maupun offline, ya, jika lokasinya tepat maka tentu akan saling menguntungkan. Nah, saat sudah siap membuka usaha, maka yang harus diperhatikan selanjutnya adalah pemilihan lokasi. Jika Anda memilih bisnis online, maka yang harus Anda perhatikan adalah banyaknya pengusaha
yang juga berada di tempat tersebut. Kalau memang sudah terlalu banyak kompetitor, ya lebih baik mencari tempat lain yang berbeda dengan kompetitor, ya, atau berbeda sedikit atau berbeda banyak, itu tidak menjadi masalah. Yang penting mempunyai prospek usaha yang lebih baik. Kemudian jika Anda mampu bersaing, tunjukkan bahwa kita mempunyai inovasi yang siap dengan persaingan. Ya, apalagi untuk bisnis offline, ya, kita harus bisa menentukan lokasi yang tepat, ya, sehingga dalam memulai bisnis tersebut pelanggan atau calon konsumen, ya, dapat dengan mudah menemukan tempat bisnis atau tempat usaha kita, ya. Kemudian berikutnya adalah cari tahu apakah produk yang Anda miliki itu memiliki banyak peminat atau tidak, ya. Dalam memilih jenis usaha tentu harus diperhatikan bagaimana kebutuhan konsumen, ya. Ketahui juga apa yang mereka butuhkan saat ini. Nah, jika ingin cepat membuahkan hasil, maka harus memilih usaha yang paling banyak dibutuhkan orang-orang pada masa kini, ya. Cara paling mudah untuk mengetahui apa saja kebutuhan konsumen yaitu dengan langsung turun ke lapangan, ya, dengan riset, ya, riset pasar. Dengan begitu tidak akan salah memilih, ya, dalam menentukan target pasarnya. Kemudian tadi sudah dibahas, ya, niat dan fokus, ya. Untung maupun rugi dalam sebuah bisnis adalah hal yang biasa, tapi kita harus siap mental, ya, fokus pada sesuatu, ya, sebelum keberhasilan, karena keberhasilan itu harus diperjuangkan, ya. Memang bisa saja mudah, tapi bisa saja demikian sulitnya. Tapi yang penting di sini adalah jangan putus asa. Kemudian juga punya keyakinan akan berhasil, karena segala sesuatu itu dimulai dari impian, ya. Dimulai dari apa yang kita inginkan ke depan, ya. Nah, niat, keyakinan, juga fokus dalam mengerjakan, juga yang penting adalah tindakan nyata, ya, actionnya. Jika kita sudah yakin, kita kemudian kita niatkan juga fokus, ya. Yang lebih penting adalah segera memulainya. Jangan ditunda-tunda, ya. Bob Sadino pernah ditanya, usaha apa yang paling bagus, yang punya prospek yang baik? Dengan nyeleneh menjawab, usaha yang dikerjakan, ya. Kalau hanya sebatas teori, kalau hanya dalam hati, hanya di pikiran terus, pada akhirnya tidak akan pernah sampai-sampai, ya. Jadi segeralah memulai. Begitu kita sudah membuat perencanaan, ya, membuat tujuan, ya, kemudian perencanaan, ya, segeralah memulai. Kemudian sambil berjalan kita evaluasi di mana keunggulannya dan di mana kelemahannya, ya, dan itu dijadikan pedoman untuk melangkah selanjutnya sesuai dengan tujuan, cita-cita, target yang kita inginkan. Demikian, ya, 8 poin penting dalam menentukan jenis usaha yang cocok bagi pemula. Jadi jika tidak memiliki pengalaman dalam berbisnis, yang paling penting adalah actionnya, ya. Yang paling penting adalah laksanakan, ya. Kalaupun misalnya terjadi kegagalan, ya, segera evaluasi kenapa gagal. Kalau berhasil,
lanjutkan sampai keberhasilan tersebut mendapatkan keberhasilan yang luar biasa. Bahkan bila mungkin merupakan sesuatu yang lain daripada yang lain. Sehingga bisnis kita akan berkembang tidak hanya lokal, juga nasional, internasional. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.